Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini kita ketemu di channel Adi Edukasi. Kasih biasa yang bantuin Riza Solution. Sponsor di sana. Mudah-mudahan harapannya selalu sehat semua yang nonton video ini. Dan hari ini kita pengen bicara tentang treatment sederhana untuk ibu habis melahirkan. Ini juga termasuk request pertanyaan dari beberapa orang yang menanyakan bagaimana ketika kita selesai melahirkan kemudian jauh dari terapis atau kalau orang-orang bilang panci atau dukun bayi. Ya sebenarnya sama aja, intinya terapis. Nah cuman mungkin ada yang biasa dipijat-pijat, tapi ada juga yang ragu gitu ya, misalnya di terapi tanpa orang-orang yang memang memahami tentang pola saraf. Nah next, biasa yang sering dialami oleh ibu pasca melahirkan tuh biasanya capek pada sakit, terutama di daerah kaki. Nah, yang harus dilakukan untuk ibu-ibu seperti itu sering mengupayakan duduk seperti ini posisinya. Ini seperti sholat matahari tawal ya, Bos? Ya. Nah, seperti ini posisinya sering, utamanya di pagi hari. Duduk seperti ini, kemudian gunakan telapak tangan. Ini kita bisa dilakukan oleh suami atau keluarga, bisa juga dilakukan mandiri. Hanya gerakan seperti ini sebenarnya, memijat daerah paha, sisi tengah. Jadi paha itu sebenarnya dibagi dua, bagi tiga sebenarnya, luar, tengah, dalam. Dalam itu di sini. Nah, kita akan pijat atau kita tekan seperti ini di daerah tengah. Tapi harus ke bawah ya, jangan ke atas, jangan dorong ke sini. Jadi dari sini ke sini. Dengan seperti ini, kita secara otomatis sudah memberikan stimulus atau treatment kepada otot perut. Jadi duduk seperti ini aja ini sudah memberitahu, memberi ruang untuk otot perut melakukan relaksasi atau melakukan peremajaan. Jadi kalau peremajaan itu nggak cuma kulit aja, jadi dia juga mengalami sebuah proses yang tadinya kan tegang terus, itu sebagai relaksasi. Duduk seperti ini. Berapa menit untuk dorongan seperti ini? Kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Nah yang kedua, gerakan sama seperti ini, dilipat tangan, bikinin aja terus bergantian. Nah ini tujuannya untuk otot bagian dada. Jadi kalau perut kita sudah relaksasi tadi, dada juga kita relaksasi supaya posisi otot-ototnya itu seimbang. Kita nggak bicara bentuk misalnya payudara yang bagus atau yang lain, tapi saya yang ingin bilang dengan gerakan seperti ini otomatis kita menginstruksikan kepada otot, memberi ruang agar mereka itu bisa menyembuhkan atau meremajakan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya tubuh kita itu sudah punya sistem ketika kita capek, ketika mereka sudah lelah, maka ada proses yang namanya peremajaan atau perelaksasian, atau mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Organ baik itu dari otot, sarafnya, dari kulit,
terakhir untuk kepala, untuk muka. Pembicaranya seperti ini. Cukup gini aja. Ini ditarik ke depan. Selesai di sini di dagu. Nah, kemudian jadi gunakan 4 jari. Jarinya bebas ya, tapi kalau saya sarankan kuku pasti jangan panjang ya, kuku jangan panjang. Kemudian gunakan jari telunjuk sama jari tengah. Kita pijat di samping itu dulu. Lepaskan. Nah, selesai. Baru kita gunakan 2 jari sama untuk daerah kening. Oke, selesai. Nah, ini bisa diulang dari gerakan yang bawah tadi, paha, kemudian gini perut untuk dada, kemudian untuk muka, kepala, selesai. Nah, ini bisa dilakukan secara berulang, minimalnya sehari 3 kali. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 1 bulan, rasa sakit misalnya yang sesar, kemudian misalnya yang ya intinya badan itu insya Allah akan lebih fresh, lebih relax. Dan yang paling penting ketika orang yang setelah melahirkan, upayakan untuk kondisinya itu se-relax mungkin. Tentu yang namanya orang tua baru nggak bisa ya yang namanya harus tidur cukup seperti sebelumnya, itu nggak bisa. Tapi yang penting ketika anaknya sedang istirahat, sedang tidur, upayakan kita itu jangan melek, upayakan kita ikut tidur meskipun sejenak. Itu cukup bagus untuk ibu-ibu utamanya. Untuk suaminya atau bapaknya, upayakan untuk kerja sama. Seperti itu dari saya, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar atau di email kita yang ada di media sosial. Nanti teman-teman bisa ikuti media sosialnya atau klik website yang ada di channel YouTube ini. Sekian dari saya, terima kasih buat Bos Koje yang masih membantu. Terima kasih buat teman-teman yang menonton, yang mungkin ikut men-share, ikut melakukan subscribe. Dan harapannya kita semua selalu sehat, bisa memberikan manfaat ke banyak orang dengan cara kita masing-masing. Sekian, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.